لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, pada pagi yang berbahagia ini biiznillah ta'ala wa bitaufiqihi wa bi'aunih kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid di bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Bab perkataan Allah Ta'ala, di antara manusia ada yang menjadikan sekutu selain Allah Azza wa Jalla, yang mereka mencintai sekutu tersebut seolah atau seperti cintanya mereka kepada Allah. Atau katakanlah bab ini adalah bab tentang al-mahabbah, tentang cinta. Dan pada kali ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertama yaitu perkataan Nabi kita alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga di sini, tiga khisal, yaitu tiga kriteria atau tiga sifat atau karakter di hadis Anas bin Malik, yang barang siapa man kunna fihi, yaitu orang yang padanya terdapatkan salah satu dari tiga kriteria ini, wajada bihinna halawatal iman, dia akan menemukan bihinna, al-ba dalam lafal bihinna, al-ba lis-sababiyah, yaitu ba, huruf ba di sini huruf jar, bihinna, dia akan menemukan dengan sebab tiga ini dia akan menemukan halawatul iman. Halawatul iman itu apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, halawatul iman adalah ma yajidul insan fi nafsihi wa qalbihi min at-tuma'ninati war-rahati wal-insyirah. Manisnya iman yaitu apa yang manusia dapatkan di dirinya dan di kalbunya dari tuma'ninah, ketenangan, rohah, rehat, dan insyirah, kelapangan hati. Jadi tumanina itu ketenangan, rohah ya rehat, seperti istirahat, dan insyirah kelapangan dada. Jadi tidak sempit dadanya disebabkan manisnya iman. Dan halawah di sini yaitu manis yang tidak didapatkan dengan ludah ataupun mulut, sebagaimana makanan terasa manis di mulut, tetapi manis di sini manis ma'nawi yang terasa di kalbu dan jiwa, dari ketenangan
dan juga kelapangan hati. 3 hal ini disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam an yakuna, dan 3 hal di sini berkaitan dengan cinta dan juga berkaitan dengan kekhawatiran atau kebencian. Yang pertama berkaitan dengan cinta, yaitu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua berkaitan juga dengan cinta, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang ketiga berkaitan dengan kebencian, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minh kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dalam riwayat lain disebutkan di awal-awal hadis, yaitu la yajidu ahadun halawatal imani hatta, tidak akan seseorang mendapatkan manisnya iman sampai dia itu bisa mencapai derajat cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta karena Allah, dan juga khawatir terjerumus ke dalam kekufuran. Al-muhim di sini kita bahas dulu hadisnya. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu yang pertama karakternya Allah dan Rasulnya itu menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Ya, jadi Allah dan Rasulnya itu yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Mimma siwahuma, dibandingkan apa yang menjadi selain keduanya, apapun itu, baik dunia seluruhnya atau bahkan dirinya sendiri atau anaknya atau orang tuanya atau pasangannya, segala sesuatu. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mencintai menjawab seruan azan dan mengikuti perintah Nabi SAW untuk ke masjid dibandingkan bengkelnya, atau dunianya. Nah ini, apakah bisa dia sampai segitu, sampai itu? Yang mana kita lihat orang-orang yang pergi ke masjid di waktu-waktu yang sulit bagi kebanyakan orang, seperti subuh ini. Kata Nabi SAW, athqalus salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salatul isya'i wa salatul fajr. Paling beratnya salat terhadap orang-orang munafik adalah salat isya' dan salat subuh. Taib, limadha? Apa sebabnya berat? Sebabnya adalah orang munafik itu mereka yura'unan nas. Mereka sebelum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Awalnya begitu. Ketika mereka bangkit untuk salat, mereka memang bangkit salat, orang munafik itu. Tapi mereka salat dengan malas-malasan. Kemudian sebabnya adalah yura'unan nas. Mereka itu suka berbuat riya kepada orang-orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kalau misal sholat pun mereka sholat malas-malasan. Kemudian suka memamerkan amalan atau suka menampakkan, pokoknya mereka suka amalan-amalan tampak saja. Dan yang ketiga, yaitu mereka tidaklah berzikir kecuali sedikit. Dan kita lihat, ya ikhwas sekalian, seberat-berat sholat terhadap orang munafik memang sholat Isya dan salat subuh berjamaah. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud dan lainnya mengatakan, kami jika melihat ada seseorang yatakhallaf anis salah atau anil jamaah, kalau ada orang yang tidak kelihatan di salat berjamaah, maka kami curiga, natahimuhu, kami akan menuduhnya seperti orang-orang munafik gitulah. Ya, dan itu di salat Isya atau salat subuh. Kenapa dua salat itu? Kenapa tidak di salat asar? Yang mana salat asar itu kan disebutkan Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah baik-baik oleh kalian salat-salat, terutama salat wusta, yaitu salat asar dalam hadis Nabi SAW. Lah terus kenapa kok Nabi SAW mengisyaratkan kemunafikan itu
biasanya ada pada malasnya dia atau beratnya dia di salat Isya dan salat subuh. Dalam konteks ini untuk pria berjamaah. Apa sebabnya? Karena penerangan yang tidak ada atau minim sekali, sehingga satu sama lain belum tentu bisa saling melihat. Jadi nggak kelihatan, kalaupun mereka datang nggak kelihatan sama siapa-siapa. Ya, maka kalau sekarang tetap kelihatan Isya maupun subuh, tetap kelihatan. Lalu apakah hadis ini berlaku? Iya, berlaku juga. Karena di sisi lain Isya itu mendekati waktu tidur umumnya, ya. Lebih dekat kepada waktu tidur dibandingkan maghrib atau lainnya. Kemudian juga subuh itu waktu yang ya, enak untuk tidur gitu loh. Bisikan syaitan untuk tidur lebih banyak di situ. Maka lebih mudah untuk membuat orang tuh malas. Nah, baik. Lalu bagaimana sekarang? Apakah hadis ini juga terwujud pada masyarakat? Sangat. Jika dilihat dari zahirnya, iya. Isya dan subuh sulit. Tapi bagaimana dengan illat dalam masalah kegelapan? Karena memang gelap nggak lihat. Ya, itu juga bisa kena di sisi lain. Yaitu orang-orang yang hanya mau datang ke masjid di waktu maghrib, itu juga kena. Kenapa? Karena waktu maghrib ini yang paling ramai. Dia hanya mau ikutan sholat berjamaah jika memang itu ramai, maka masuk ke dalam illat ini, yaitu yura'unan nas. Mirip dengan orang-orang munafik yang hanya mau sholat ketika terlihat dan tampak ramai. Dan di sini ikhwas sekalian rahimakumullah, penting sekali agar kita itu tidak mengikuti gaya mendidiknya sebagian bapak-bapak di zaman ini terhadap anak-anak mereka yang hanya dibiarkan los gitu aja di sholat maghrib berjamaah dan tidak mendidik mereka di sholat lainnya secara berjamaah. Dan ini adalah salah satu kesalahan tarbiyah yang harus dikoreksi oleh terhadap sebagian bapak terhadap anak-anaknya dan ibu-ibu terhadap anaknya. Kalau memang mau tarbiyah anak untuk sholat berjamaah, maka seumumnya sholat berjamaah, hatta sholat subuh jika memang bisa. Terutama jika anak tersebut sudah mulai 7 tahun, apalagi 10 tahun untuk laki-laki, agar mudah dan kenal dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Adapun sebagaimana umumnya orang di lapangan, yang terjadi kan hanya menyuruh anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid di maghrib saja. Maka ini sebenarnya bagus, alhamdulillah sholat di masjid, masya Allah. Tetapi ini hanya mendidik agar sholat ketika ramai saja, dan itu tidak baik. Sholatnya bagus, maksudnya ke masjid, masya Allah, ke masjidnya masya Allah, tetapi masih ada hal yang kurang dan bahkan masih berbahaya untuknya. Ya, hanya mau euforia saja ketika memang banyak. Kita lihat maghrib, entah mungkin masih hijau atau di lainnya, kita lihat maghrib anak-anak banyak. Mereka terdidik untuk itu, masya Allah, sampai bercanda semua dan bisa bisa kita coba sensus dan kita perhatikan anak-anak yang bercanda itu di waktu maghrib mereka kumpul, kadang ngomong jorok, kadang injek-injekan. Secara kekanak-kanakan kita maklumi namanya anak-anak. Kalau udah sebeh, udah bapak-bapak bercanda, injek-injekan, DKM lagi, ya itu baru dipertanyakan. Dan ini ada, bukan masih jauh, ada di suatu tempat seperti itu. Udah tua DKM, ketua DKM, bukan Ustaz Taslim, bukan di suatu tempat sana di daerah Kalibata, tapi bercandaan padahal udah sholat, ada seperti itu. Nah, kalau anak-anak dari segi ya kenakalan canda itu memang anak-anak, tetapi pemakluman ini tuh nggak boleh terus menerus gitu loh. Kita harus mencari sumber atau aslul masalahnya.
Sumber masalahnya itu bukan di kekanak-kanakan dia yang suka bercanda, bukan itu, karena itu sesuatu yang lekat pada anak-anak jika dikumpulkan. Tapi aslul masalahnya adalah di tarbiyah orang tuanya, terutama bapaknya itu yang enggak mencontohkan. Coba sekarang anak-anak yang istiqomah bercanda di masjid itu mereka coba tanya, bapakmu mana? Masih di kantor, Pak. Satu, jawaban pertama. Coba jawaban lain apa? Ada di rumah, Pak. Lah enggak ke masjid. Ya enggak, sholat di rumah, Pak. Nah, ini dua nih. Di kantor, di masjid. Yang ketiga apa? Gimana? Anak-anak apa, Pak? Ada. Nah, ini juga. Bapaknya mana? Mana? Itu lagi di depan, di soft depan. Ini juga tidak benar. Sebaiknya seorang bapak itu ya menggait atau menterbiah anaknya, menggami tangan anaknya. Sholatlah di samping, enggak masalah. Karena kalau ada anak dia dikumpulkan di belakang semua, bererot di belakang, insya Allah itu sepakat untuk bercanda. Bercanda yuk. Dan ajaibnya ikhwah, anak nggak tahu ini setan apa yang menghinggapi mereka. Itu bercanda itu terus pas lagi pada sholat nih berjamaah, bercanda injek-injekan, kata-kataan, bahkan ada yang bercerita dongeng sampai kita yang sholat aja dengerin cerita dia jadinya. Nah kemudian akhirnya apa? Ya terus hilang fokusnya. Dan ajaibnya setelah imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka langsung cabut. Itu sepakat tuh anak-anak dari Jatimur sampai Cilangkap kayak gitu semua tuh. Banyak kayak gitu, tiba-tiba hilang. Kita mau kejar tuh anak tuh, sampai anak pernah berusaha ngejar, kalah. Udah kecolongan start. Karena mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Mereka tahu bakal dipecut, mereka tahu, tapi langsung udah pergi duluan. Tinggal sisa bapak-bapak yang udah ya sholatnya udah keganggu, udah sebel gitu ya hatinya. Mana orang tuanya di sini yang perlu diperhatikan. Orang tuanya ya harus mendidik anak-anaknya untuk sholat berjamaah dengan benar gitu loh, dengan akhlak, dengan adab. Jangan yang penting anak-anak sholat maghrib doang. Coba sekarang kalau misalnya bapak-bapaknya menggami tangan anaknya atau sama anaknya juga, atau membiasakan juga anaknya datang, bapak-bapaknya ada di sampingnya sehingga diawasi tuh. Anaknya meleng sedikit, sini nak. Kalau memang nih anak memang kalau bahasa sekarang sompral, ya kok suka kemana-mana, kemudian ada temennya ditendangin, pokoknya bandel ya, maka berarti belum bisa untuk ke masjid dulu. Nunggu ditarbiyah dulu, berikan mindset yang baik. Iya, belum bisa dia. Nah, di sini peran orang tua di sini, kalau memang dia ingin menjadikan anak-anak itu mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan hal lainnya, dan tidak menjadikan anak-anak nanti gedenya itu ketika sholat isya dan subuhnya kesulitan, maka ya jangan cuman sholat maghrib. Jadikan dia betul-betul cinta sholat atau cinta sholat berjamaah betul-betul. Ya, kalau udah dari kecil ditanamkan, dengar azan langsung gercep bahasanya, gerak cepat menuju masjid, minimal wudu dulu, itu insya Allah mau sholat apapun datang dia. Nah sekarang remaja-remaja bisa antum lihat di masjid, udah sholat maghrib, isya udah gitaran di sana, isya udah pergi kongko bareng. Hilang isyanya, selalu begitu. Maghribnya enggak ada, maghribnya doang. Jadi seolah-olah sholat itu sholat maghrib doang. Lihat aja di lapangan jemaah rata-rata gitu beneran, ya kan? Lebih baik sholat maghrib sampai belakang, isyanya enggak kelihatan. Mereka mungkin beralasan isya kan waktunya panjang. Iya waktunya panjang, tetapi ketika ada jemaah di awal waktu, ya ikut jemaah. Seperti itu ya, supaya anak-anak kita dan kita juga terutama mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Taib. Kemudian kenapa kok ada sandingan di sini Allah dan Rasulnya?
Tidak bisa dipisahkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulnya alaihi wasallam, karena cinta kepada Rasulullah SAW itu merupakan bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat syahadat selalu disandingkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khaslah yang kedua atau sifat yang kedua untuk mendapatkan manisnya iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke laki-laki maupun perempuan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintai melainkan illa kecuali karena li di sini lam li ta'lil, yaitu untuk menunjukkan illat dan sebab mengapa dia mencintainya. Dia mencintai bukan karena orang ini secara zat, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu pengen mentaati Allah taala dengan mencintainya. Hubbul insan, cinta manusia itu terhadap manusia lainnya memiliki banyak sebab, beragam sebabnya ada. Ada yang murni ya, karena keduniaan semata. Ya, antum tahu, ya, artis-artis misalnya saling mencintai satu sama lain, cinta yang semu, sampai menikah, kemudian pamer segala kemesraan dan kebahagiaan. Allah, itu semua semu. Dan antum bisa melihat gesture atau body language atau kalimat-kalimat yang sebenarnya itu semua kedustaan dan kepalsuan pada mereka. Kita bisa yakini sebenarnya orang-orang yang senantiasa memamerkan kemesraannya ya di publik, imma dia adalah public figure seperti artis, imma dia memang lagi norak. Biasanya yang baru nikah tuh lagi norak, biasanya norak dikit ya, banyak selfie sama pasangannya, kemudian dengan alasan at-tahadduts bin ni'am wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Enggak, antum memang lagi norak lah, enggak usah pakai ayat. Lagi norak aja, lagi seneng ya udah seneng aja, tapi ingat bahwasanya betapa banyaknya yang di awal-awal manis, tapi manisnya udah habis, sepah dibuang. Iya, karena udah terlalu dini untuk menghirup semua manisnya, seperti kopi ya. Manis di awal, habis kemudian tinggal. Atau kopi atau apa sih minuman itu yang kalau kita minum sudah manis banget mas, cincau dan misalnya, kan gulanya masih di bawah tuh. Cincau atau apa itu minuman itu. Ya, lama-lama kok tawar ya gitu. Karena udah keburu dihabisin manisnya dari awal. Nah, terjadi seperti itu, manis di awal masya Allah, pamer kemana-mana ya. Yang kadang-kadang itu memang tuntutan media atau tuntutan hawa nafsu karena merasa public figure. Suatu saat akan habis kemesraan itu, karena kemesraan tersebut bukan karena Allah, murni karena dunia dan karena tuntutan media ataupun publik, sehingga dia diperbudak. Orang-orang seperti ini diperbudak oleh apa? Oleh masyarakat, oleh publik, oleh media. Jadi mencintai istri atau mencintai suaminya enggak, bukan karena ketulusan, apalagi karena Allah, sangat jauh dari itu. Cilok. Oh, cinta lokasi ya. Karena dengar cilok, tiba-tiba cilok aja. Enggak, kalau cilok kan bisa cireng, cingur kan bisa juga, Pak. Ya. Nah, masa kalau cinlok itu enggak masalah. Cinlok banyak orang cinlok dan kemudian alhamdulillah baik, itu banyak ya. Ya cinlok termasuk habis kajian ketemu di parkiran, kan bisa cinlok itu. Iya. Ketemu parkiran, kemudian motornya sampingan, nggak tahu nih siapa, tiba-tiba motor jatuh dibantuin, cinlok, bisa kan? Iya, bisa.
Cinlok itu bukan masalah insya Allah. Tetapi masalahnya adalah ketika sudah Allah berikan kenikmatan seperti itu, dia ngapain gitu loh. Memamerkan semuanya, memamerkan ini semua. Karena apa dia memamerkan? Apakah karena demi dapat like yang banyak, subscribe yang banyak, rating yang tinggi, nama yang makin populer? Berarti ini nggak murni dia mencintai istrinya, atau nggak murni dia mempublish hubungan mesranya, itu nggak murni untuk tahadduts bin ni'am, melainkan karena ada sebab lain, yaitu dia ingin mendapatkan dunia lain. Bukan dunia lain jin itu bukan, tapi maksudnya hal lain dari dunia. Kemudian juga ada juga manusia mencintai orang lain karena kekerabatan. Kekerabatan dalam artian baik kekeluargaan maupun kekerabatan dalam artian kedekatan. Karena qarabah maknanya dekat. Dekat di sini bisa dekat dari segi bloodlines atau kekeluargaan, bisa juga dekat dari segi jarak. Menyukainya karena dari segi jarak dekat bisa, atau jarak di sini baik dekat tetanggaan atau teman pengajian itu. Atau yuhibbu lizzamalah atau zimalah, yaitu karena pertemanan dekat disebabkan satu platform. Ya, satu platform. Zamil itu dalam bahasa Inggrisnya mate. Mate itu adalah sebutan untuk orang sekawan satu platform. Baik platform work jadi workmate, teman kerja, mitra kerja, kelas sekelas jadi classmate. Kemudian apa lagi? Soulmate. Ya benar soulmate, masya Allah. Kenapa antum mikir ke situ langsung? Anda juga kepikiran ya. Ya soulmate, ya. Jangan macam-macam Pak Rusdi. Anda nggak tahu istilah apa tadi? Ciwidey. Iya, nggak usah kemakan-makan dulu Pak. Ini masih pagi, kita udah lapar bersama ini. Iya, karena apa? Karena satu platform, ada satu tempat kerja, satu seragam. Ya itu pasti ada rasa suka satu sama lain, dalam artian saling mengcoveri dan melindungi satu sama lain. Itu wajar seperti itu. Misalnya sesama panitia kajian, misal panitia kajian masih jauh punya seragam khusus, rompi khusus, ya panitia kajian itu mesti satu sama lain ada sisi qarabah dan juga ada sisi mahabbah. Ini kecintaan, ketertarikan antara satu pekerjaan bisa. Dan juga ada perempuan atau laki-laki mencintai atau menyukai pasangannya disebabkan istimta'. Dengan sebab murni istimta. Istimta itu adalah menikmati, mencari kenikmatan. Baik kenikmatan berupa hubungan biologis bisa, baik kenikmatan karena kecantikannya, ketampanannya, atletisnya tubuh dan seterusnya, itu juga masuk ke dalam hub juga. Ya. Kemudian juga ada hub terhadap orang yang telah berbuat baik padanya. Mencintai dan menyukai orang yang telah berbuat baik padanya, ini juga merupakan mahabbah, cinta juga. Dan yang lebih ajaib itu adalah mencintai orang yang dia telah berbuat baik padanya, yaitu bukan mencintai orang yang telah berbuat baik pada dirinya, tapi dia bersedekah dan dia mencintai orang yang dia sedekahi. Itu masya Allah lebih afdal. Nah, dari semua itu, sekiranya engkau mencintai seseorang karena Allah, maka itu adalah sebab adanya manisnya iman. Terasa manisnya iman dengan itu. Ya. Sekarang kalau misalnya panitia kajian misalnya, kalau dia memang mencintai kajian, alhamdulillah, mencintai banyak yang datang itu alhamdulillah, mencintai teman-teman sesama panitia kajian alhamdulillah, berjuang bersama, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau semua itu dibangun di atas kecintaan karena Allah, itu terasa banget beda. Adapun kalau cuma sebatas proyek, ya karena memang ini tuntutan donasi harus ada, murni itu aja, itu nggak resep. Ya cuman selesai, sampai selesai kajian, selesai gulung tikar, selesai semua, everything is done, udah selesai. Semua selesai. Ya. Tapi coba kalau memang karena Allah gitu loh, maka itu nggak selesai-selesai cintanya.
Ya, dan itu indah sekali rasanya. Itu indah sekali rasanya. Terhadap pasangan misalnya. Kalau misalnya mencintainya karena Allah, gini loh, kita kalau bilang ke istri, uhibbuki fillah, ya, apa kata istri? Demi gitu. Wallahi, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Oke. Suatu saat ketika melihat kekurangannya, masihkah mau ngomong kayak gitu? Hah? Misalnya punya istri, kekurangannya apa? Kurang ajar. Kelebihannya apa? Kelebihan mulut. Ayo. Kira-kira masih nggak mau bilang uhibbuki fillah? Kalau masih mau ngomong gitu dan memaafkannya dan mentarbiahnya, ini baru akan menemukan di hati itu manisnya iman. Dengan perihnya derita ada manisnya iman. Kadang manisnya iman itu diuji dengan manisnya iman itu bukan sebatas perkataan, melainkan dia bisa dirasakan ketika diuji gitu loh. Ketika dia diuji, baik dalam masalah rumah tangga atau dalam mencintai pada umumnya. Jadi ketika kita mencintai seseorang, termasuk juga keluarga atau pasangan, cintailah karena Allah. Cintailah karena Allah Ta'ala. Kemudian wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minh kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia tidak suka untuk kembali ke kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia tidak suka untuk dilempar ke api neraka. Maka gambaran yang ketiga ini adalah gambaran tentang orang kafir yang masuk Islam. Pas udah masuk Islam, dia nggak mau lagi menjadi orang kafir, dia nggak mau lagi menuju neraka karena Allah telah menyelamatkannya. Ya, ini konteksnya untuk orang kafir yang masuk Islam. Dan yang kiasan yang lebih rendah daripada itu, orang yang sudah hijrah, orang yang sudah kenal ngaji, orang yang sudah mulai kenal sunnah, dia nggak mau lagi ke yang bid'ah. Maka masuk insyaallah manisnya iman. Tetapi kalau katanya udah hijrah, katanya udah ngaji rutin masih di jauh, tapi masih aja kemudian ke kelompok-kelompok bid'ah, masih ke teman-teman lamanya dari kelompok-kelompok yang bid'ah, maka ini mana halawatul imannya, manisnya iman mana? Yang ada malah ngebunglon jadinya. Di sini bertentangan senang, di sana bertentangan sendang. Ngebunglon, nggak bisa. Hendaknya seseorang kalau memang dia merasa sudah Allah Ta'ala selamatkan dari kesyirikan atau kebid'ahan, dia itu membencinya gitu loh. Dan melepaskan diri darinya dan pertemanan darinya, kecuali kalau teman-temannya juga pada ikutan bertaubat. Nah, kalau ternyata masih juga punya alaqah qawiyah, punya kebersamaan yang betul-betul intim terhadap teman-teman lama yang masih berkutat di kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat, maka berarti antum belum sampai, belum disebut hijrah, karena kata Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan di antara yang dilarang adalah kita bersahabat dengan mubtilun, yaitu ahlul batil, termasuk ahlul syirik dan ahlul bid'ah, ahlul ma'asi. Berteman dekat dengan mereka enggak boleh. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum amman yukhalil. Seseorang tergantung dengan bagaimana, keagamaan seseorang tergantung dengan keagamaan temannya, maksudnya teman dekatnya, teman intimnya. Maka hendaklah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia bersahabat dekat. Maka ikhwah sekalian, ketika kita sudah alhamdulillah Allah Ta'ala berikan komunitas yang maksudnya pertemanan yang sangat baik, nggak boleh kita itu kemudian malah justru berpindah ke yang lebih buruk atau ke masa lalu yang buruk. Misalnya seorang perempuan, dia sudah
lama mengenal sunnah, sudah bercadar, sudah, ya masya Allah, ya. Kemudian sulit menemukan jodoh, ya. Sulit menemukan jodoh apa untuk siapa dia pengen nikah, yang awam, yang masih bergelimang kebidahan, bahkan nggak ngerti agama, sholat pun kacau balau, ya banyak di pinggir jalan banyak. Dan giliran yang ikhwan sunnahnya pada ketakutan, nggak mau nikah, maka akhirnya dia milih apa? Perempuan ini yang sudah tadinya udah benar-benar kemanhaj salaf, milih suami yang sholatnya nggak jelas. Ini nggak boleh. Ini sama dengan menjerumuskan diri ke api neraka dan kekufuran. Lebih baik sendiri bersabar dibandingkan punya suami nggak sholat atau nggak ngerti agama. Mungkin sebelum menikah mikirnya, udahlah nggak ngerti agama, udah gampang, nanti juga jadi pemimpin, insya Allah taubatlah itu suami, calon suami. Dari mana tahu dia bakal taubat? Bisa jadi makin belingsakan setelah nikah. Ya. Maka lebih baik sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang sholatnya nggak jelas, agamanya juga nggak tahu mau kemana dibawa. Jangan sampai malah dengan itu kemudian dia menjerumuskan diri ke api neraka nanti. Apalagi ini dalam kondisi dia sebagai istri nanti. Makanya sebenarnya mencari kufu itu adalah perempuan mencari yang sekufu, bukan laki-laki. Artinya perempuan itu mencari yang sederajat atau di atasnya, jangan mencari laki-laki yang di bawah derajatnya. Kalau misalnya akhwat misalnya sudah alhamdulillah mengenal sunnah, masya Allah, ya jangan cari yang standarnya di bawah standar dia. Berbahaya untuk masa depannya dan untuk anak-anaknya juga. Kadang-kadang sebagian dari ummahat itu berkeluh kesah kemudian di kajian, bercari-cari kertas, suami saya gini-gini. Bisa jadi pangkal permasalahannya adalah dulu ketika mencari jodoh senang dapat yang penting kaya, dengan kekayaan nanti insya Allah bisa dakwah, bisa ini. Tapi dari segi agamanya gak bener, bahaya tuh. Jadinya sekarang kan apalah artinya kekayaan yang mapan luar biasa bergelimang, tetapi kemudian akhirnya nggak kenal agama. Ya. Yang tadi cadaran, suaminya buka cadar kamu, ngapain sih kamu pakai cadar kayak di gurun pasir aja, kata mereka gitu. Ya. Maka kondisi ketika setelah punya suami seperti itu kondisi seperti mau dilemparkan kembali ke neraka gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, membenci karena Allah, wa wala fillah, yaitu berjuang karena Allah, wa ada fillah, memusuhi, yaitu memusuhi, lawannya memperjuangkan, yaitu memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika, sesungguhnya wilayatullah, yaitu pertolongan Allah dan bantuan Allah itu tidak didapatkan, hanya didapatkan dengan hal-hal tersebut. Kalau antum pengen mendapatkan wilayah kewalian dari Allah Azza wa Jalla, maka jadikan cinta antum, benci antum, perjuangan antum dan permusuhan antum itu karena Allah, bukan karena sentimen pribadi belaka, bukan karena masalah income dan outcome belaka, bukan, melainkan karena Allah. Kalau misalnya ada orang ngejelekin kita, ya udah, ya itu emang, ya mungkin kita salah, atau emang dia murni emang ngejelekin kita, ya nggak berkepanjangan bapernya kita. Tapi kalau ada yang ngejelekin Islam dan agama Allah, baru kita angkat suara. Fa inna ma tunalu wilayatullahi bidzalik, sesungguhnya kewalian dan juga pertolongan dari Allah Azza wa Jalla hanya dengan itu akan didapatkan. Ya. Bahkan Imam Ahmad itu berkata,
Karena kecemburuan agama nih, Imam Ahmad berkata, "Idza ra'aitun nasraniyya ughmidu aini." Ughmidu aini. Jika aku melihat seorang Kristen, seorang Nasrani, maka aku akan menyipitkan mata. Ya apa? Enggak mau ngelihat gitu. Karahata an arabi aini aduwallah. Karena saya tidak suka melihat dengan mata saya musuh Allah. Saking enggak sukanya melihat musuh Allah. Tapi kalau kita kadang lebih terkagum dengan orang-orang kafir. Apalagi orang Indonesia ngeliat bule aja dah. Bule, ada bule. Padahal kan bule kan temannya Bude, ya. Nah kan itu ngeliat bule, kayaknya bahagia banget ngeliat bule lewat. Kumpulan bule. Dan mereka buka aurat atau kafir gitu. Itu bukan bule, itu orang kafir gitu. Jangan ngomong kafir, non muslim. Ya, kafir non muslim. Ya. Iya, jadi kita itu banyak masyarakat kita yang entah gini loh, kita kadang-kadang over proud dan kadang-kadang rendah diri gitu loh. Over proud ya. Indonesia ya, Masya Allah. Ya. TNI-nya Masya Allah. Indonesia orangnya tuh paling ramah sedunia, Masya Allah. Paling ramah banyak begalnya, ya. Kemudian lapas lagi rendah diri, ya itu ada bule lewat. Wah, kayaknya tuh ngeliat apa? Kira ada orang Afrika lewat, banyak nih di Papua, gitu. Biasa aja. Karena ada kekaguman gitu loh terhadap orang kafir gitu loh. Ya nggak semua bule kafir, cuman kan di sini kan biasanya yang nampak kan ya orang kafir. Ya, kalau misalnya antum ke Bali ketemu banyak bule, ganteng, cantik perempuannya, wah kagum di situ. Kalau Imam Ahmad enggak, ngelihat orang kafir mau bule kayak mau apa, enggak ngapain ngelihat. Mas saya enggak mau ngelihat musuh Allah. Juga sebagian YouTuber malah cari setan, live streaming cari setan, bukannya menghindari musuh Allah, nyari musuh. Ya, ini kan kebalik. Ya, maka hendaklah kita ini betul-betul bencinya kita karena Allah Azza wa Jalla, cintanya kita karena Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya segala kepentingan atau cinta atau benci karena kepentingan duniawi akan disebutkan nanti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walan yajida 'abdun ta'amal imani wa in kathurat salatuhu wa shamuhu hatta yakuna kadzalik. Tidak akan seorang hamba itu mendapatkan rasa iman, manisnya iman, walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya. Enggak bakal dia dapat manis dan lezatnya iman tersebut sampai dia itu melakukan hal tadi, yaitu cintakan Allah, bencikan Allah, berwala yaitu memperjuangkan karena Allah dan memusuhi karena Allah juga. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Dan umumnya mu'akhat yaitu musahabah dan mawaddah, kedekatan dan bersahabatnya manusia itu umumnya kebanyakan 'ala amri dunya, murni karena dunia. Wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Sementara hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun. Kalaupun ada manfaat duniawi sebentar doang. Sekarang ikhwan, kalau misalnya antum punya kantor di tempat kerja ya, kantor. Ada satu yang apply job masuk ke kantor tersebut, ternyata dia orang yang berilmu, Masya Allah. Cuma lagi nyari nafkah buat anak istrinya. Dan dia itu punya ilmu banyak, Masya Allah. Dan tulus orangnya. Ini biasanya langsung dipanggil Ustadz sama teman-teman. Ya. Atau kadang-kadang dipanggil Pak Jenggot. Itu ada beberapa di kantor seperti itu, temukan. Hanya dia yang jenggotan dari jumhur insan itu, cuman dia doang yang memelihara jenggotnya.
dianggap ustadz oleh teman-temannya. Mereka mencintai Pak Jenggot ini karena kalau ditanya tentang agama, Pak Jenggot ini akan menjawab sesuai dengan ilmu yang sederhana. Dan Pak Jenggot ini misalnya siap untuk membantu karena Allah. Itu pasti ya, ini teman-teman sekantornya itu pasti mencintainya itu juga karena Allah Azza wa Jalla. Iya. Beda dengan cinta mereka antar sesama pekerja lainnya. Yang mana ya udah kita pisah, ya udah kita nggak usah WhatsAppan, nggak usah lah. Kalau bisa jangan WhatsAppan, udah bosan ngeliat antum. Nah, tapi kalau sama yang Pak Jenggot ini karena dia itu selalu tulus, karena baik, itu akan terkenang. Kalau dia resign akan ya kok hilang dia. Itulah orang-orang kalau karena Allah itu ketika terpisah masih bisa berharap ke Allah suatu saat akan dipertemukan di surga. Begitu. Karena Allah. Karena kalau cuman karena kepentingan saja selesai. Dan dakwah pun begitu, jemaah. Baik dakwah karena cuman ya pengen datang aja, dakwah udah selesai dakwah, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak mau inget bahkan. Karena bukan karena Allah, bisa jadi nggak mesti ya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dakwah rutin, kayak ngaji ngisi di masjid ini rutin, tiap pekan atau bahkan per 2 pekan atau per bulan. Datang pergi lah gitu aja. Sekarang kalau kita lihat, misalnya ini juga buat anak pribadi introspeksi diri. Sebenarnya ustadz itu adalah pihak yang lebih butuh kepada murid dibandingkan murid butuh kepada ustadznya kalau ditinjau dari segi cari pahala. Kalau ditinjau dari segi cari ilmu, murid butuh ustadznya. Tapi kalau ditinjau dari segi pahala, dari segi pahala, ustadz itulah yang butuh murid. Dan itu disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau udah puluhan tahun mengajar tadris kajian-kajian kitab, dan beliau ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, engkau sudah 20 tahun mengkaji tafsir Qurtubi. Apa yang membuatmu kok bisa istiqomah itu bisa yang ini jarang ulama bisa membahas tafsir Qurtubi sampai 20 tahun ini." Maka dia bilang, "Sesungguhnya justru sayalah yang lebih butuh kepada para tulab dibandingkan mereka membutuhkan saya. Karena yang saya butuhkan itu pahala. Kalau ilmu alhamdulillah Allah kasih, tapi pahala yang saya butuhkan." Ya. Nah, sekarang kalau seorang dai misalnya lebih butuh pahala dibandingkan dengan popularitas atau hadiah dari DKM dan semisalnya, maka dia akan melihat dia akan sayang kepada jemaah gitu loh. Walaupun sayangnya beda-beda caranya, tetapi ketika pergi dari kajian, selesai kajian pulang gitu, masih berbekas di kalbunya, entah ya tadi panitia atau DKM yang menyambutnya dan mengantarnya ke parkiran, entah ikhwan-ikhwan sekalian yang ikut kajian, itu berbekas. Nggak kenal mereka semua, tetapi ada bekasnya di hati. Nah itu halawatul iman, itu yang kalau antum tanya beberapa dai, insya Allah dai sunnah rata-rata insya Allah mudah-mudahan merasakannya. Memang nggak ngomong ke ikhwan ana cinta sama antum karena Allah, nggak ngomong gitu, tapi ketika pulang tuh berbekas, ya Allah. Ya. Dan semakin kecil bekas tersebut berarti mungkin itu menunjukkan kadar kecintaan dia kepada hadirin karena Allah kurang. Dan semakin kuat bekas itu berarti menunjukkan kadar kecintaan dia kepada hadirin itu karena Allah itu kuat. Ya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Makanya ketika memang ada dai yang memang sangat perhatian misalnya terhadap mad'unya, biasanya memang karena mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dia pengen baik mad'unya ini. Pengen baik. Walaupun kadang-kadang pedas juga, tapi pengen baik. Ya. Bukan semata-mata
muakhadnya ini, persahabatannya ini, kedekatan ini ala amri dunia belaka, bukan. Karena itu hilang, hilang, selesai. Ketika misal antum datang ke kajian seorang dai atau ustaz dengan ingin menuntut ilmu dan mencintai ustaz ini karena Allah, mencintai ilmu ini karena Allah, maka pulang antum bawa ilmunya insyaallah. Tapi kalau antum mencintai atau datang ke kajian seorang dai atau ustaz, mencintai ustaz ini karena zatnya, antum pulang nggak bawa apa-apa. Paling antum bawa cuman kekaguman saja terhadap dia, udah selesai. Kekaguman saja terhadap banyaknya jemaah, selesai. Maka cintailah ilmu syar'i ini karena Allah. Cintailah ustaz-ustaz antum karena Allah. Cintailah kebersamaan antum di kajian karena Allah Azza wa Jalla. Maka itu bekasnya akan lebih baik. Jangan mencintai sesuatu karena ada kepentingan duniawi di situ. Karena itu akan menjadi seperti getah yang antum cicipi itu gak enak. Lebih-lebih ketika misalnya ada masjid yang Masya Allah dahulunya mu'akhad dan persahabatan dan persaudaraan itu fillah, lillah, siap karena Allah Azza wa Jalla, tanpa ada tendensi duniawi dan keinginan dan kepentingan tertentu. Indah sekali. Ketika negeri api menyerang, kemudian mulai kepentingan duniawi. Di situ seperti mulai mencicipi getah nih. Ini bukan buah, ini getah, nggak enak. Yang mana bertemu, ya dunia ketemunya, berpisah, hambar juga. Sehingga nggak enak. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dimanapun itu, di kajian manapun itu, di masjid manapun itu, di pertemuan apapun itu, baik pekerjaan, baik apa, cobalah karena Allah Azza wa Jalla. Cobalah lihat fulan ini atau jemaah ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala, yang mana mereka ini adalah ladang pahala kita, bukan ladang penghasilan kita. Oke, ada beberapa hal ladang penghasilan seperti kantor, pekerjaan, oke. Tetapi tetap karena Allah aja dah. Kecewanya sedikit insyaallah. Orang itu semua mengecewakan, tapi kita kecewanya sedikit insyaallah ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai yang dulunya manis dengan keimanan sekarang hambar dengan kepentingan. Dimanapun itu. Karena ketika sesuatu itu yang dulunya manis karena keimanan dan berubah hambar karena kepentingan, yang antum kenang itu adalah yang dulunya manis karena keimanan. Terasa sekali bedanya ketika karena Allah, dan terasa sekali bedanya ketika bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan juga antum, ana tentu enggak mau ketinggalan para asatidzah juga ya, yang entah mengisi di Masjid Hijau atau dimanapun dakwah sunnah dimanapun, mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah tanamkan pada kalbu ana dan juga kalbu antum saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kepentingan, bukan kedekatan karena ada maunya dari dunia, bukan karena ada apa-apanya, tapi apa adanya karena Allah. Maka insyaallah itu kenangan kita itu enggak hanya terbit di lisan ketika di dunia saja, melainkan sampai akhirat. Antum lihat di surat At-Tur, orang-orang penghuni surga itu saling mengenang apa yang telah mereka lakukan dan rasakan di dunia. Ya gitu insyaallah ya. Jadi semoga majelis seperti ini, apalagi Masjid Hijau atau masjid lainnya dari Masjid Ahlus Sunnah dan seluruh masjid kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada seluruh jemaahnya dan para panitia, DKM-nya, pengurusnya, mereka semua berjihad di rumah-rumah Allah agar bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala darinya. Ya, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.